Jadi, saya, Ulan Anggraini, saya akan menjelaskan langkah pertama yaitu uji normalitas. Yang pastinya pertama yang kita lakukan adalah kita harus punya aplikasi SPSS terlebih dahulu. Setelah itu kita buka, dan kita sudah menyiapkan data yang akan kita lakukan uji normalitas tersebut. Lalu, kita akan klik File, Import Data, pilih Excel, lalu kita pilih jenis file yang akan kita masukkan, lalu klik Open. Setelah data sudah terbuka, berarti data ini adalah data yang akan kita gunakan untuk uji normalitas, yaitu ada tahun, ada nama PT, X1 ROA, X2 LN arus kas, X3 LN total aset, X4 government stock, dan Y return. Selanjutnya, kita akan melakukan uji normalitas itu dengan klik Analyze. Kita pilih Regression, lalu kita klik Linear. Nah, di sini akan muncul tabel berikutnya. Nah, di sini kita pilih Dependent sebagai Y, Independent sebagai X1, X2, X3, X4. Lalu klik Save. Klik yang Unstandardized. Klik Continue. Lalu klik OK. Nah, pasti di situ akan muncul tab baru. Setelah itu, kita klik Analyze lagi. Setelah muncul res 1 seperti ini, kita akan klik Analyze, Non-Parametric Test, Legacy Dialog, pilih yang satu, sampel kas sampai S. Lalu kita masukkan tes variabel list ini dengan Unstandard Residual, lalu klik OK. Nah, akan muncul tab baru di mana jika data dikatakan normal itu apabila data tersebut lebih dari 0,505 dan data dikatakan tidak normal pada saat data tersebut di bawah 0,05. Itu terdapat di sini di Assume Site 2, yaitu data di sini adalah 0,050. Berarti data ini bisa disebut juga dengan normal. Selanjutnya, kita akan melakukan uji yang kedua, yaitu uji heteroskedastisitas. Kita akan melakukan uji ini dengan cara, jadi yang pertama itu setelah kita mendapatkan tadi di yang pertama itu res 1, kita akan bisa melakukan uji yang kedua, yaitu dengan cara klik transform, klik compute variable, lalu di sini kita akan isi dengan target variabelnya itu dengan ABS underscore res underscore 1. Lalu di sini kita klik arithmetic, lalu pilih ABS, lalu di sini kita pilih yang unstandardized. Setelah ini kita klik OK. Maka akan muncul variabel baru. Nah, di situ variabelnya adalah ABS res 1. Lalu variabel res 1 ini akan diregresikan dengan variabel independen dengan cara klik Analyze, Regression, Linear, klik Reset, masukkan dependent sebagai ABS res 1 dan independennya X1, X2, X3, X4. Lalu klik OK. Nah, di sini akan keluar tab baru. Nah, di tab tersebut itu kita akan muncul tabel confident, di mana
Nilai signifikansi tidak terjadi gejala heteroskedastisitas apabila lebih besar dari 0,05 dan tidak terjadi gejala apabila lebih kecil dari 0,05. Kalau dilihat dari pengujian yang telah kita lakukan, di sini kelihatan ya, kalau tabel kita itu rata-rata nilainya di atas. Tidak terjadi gejala heteroskedasitas. Selanjutnya, uji ketiga akan dilakukan oleh teman saya, yaitu Muhammad Arkan. Langkah selanjutnya, kita akan melakukan uji multikolinearitas dengan menggunakan metode FIF dan tolerance. Untuk langkah-langkahnya, pertama, kalian bisa klik Analyze, lalu klik Regression, kemudian Linear. Lalu untuk di bagian Dependent, ABS Race kita ubah menjadi Y return saham. Lalu kalian klik Statistik. Kemudian bisa kalian unchecklist pada bagian Model Fit dan Estimate. Lalu kalian checklist di bagian Collinearity Diagnostic. Lalu klik Continue. Lalu OK. Setelah itu akan muncul sebuah tabel output. Kalian bisa cek di bagian koefisiennya. Di sini ada untuk nilai tolerance untuk X1, X2, X3 dan nilai FIF untuk X1, X2 dan X3. Nah, untuk rumusnya itu, untuk tolerance itu agar kita tidak mengalami multikolinearitas, itu nilai kita harus lebih dari 0,100. Dan untuk FIF itu kita tidak boleh lebih dari 10.000. Nah, setelah kita melihat data kita ini, bisa disimpulkan bahwa data tersebut tidak mengalami multikolinearitas. Selanjutnya, kita akan melakukan uji autokorelasi dengan menggunakan metode Darby-Watson. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama kita klik Analyze, lalu Regression, kemudian Linear. Kemudian bisa klik di bagian Statistik. Kemudian kita checklist di bagian Model Fit dan Estimate. Lalu unchecklist di bagian Collinearity Diagnostic. Kemudian checklist di bagian Darby-Watson. Lalu kalian klik Continue. Lalu OK. Nah, setelah itu akan muncul sebuah tabel output. Kalian bisa cek di model summary untuk melihat angka Darby-Watson kita ini. Untuk angkanya yang sendiri itu sebesar 1967. Nah, ternyata untuk nilai Darby-Watson kita ini tidak memenuhi syarat, yaitu nilai Darby-Watson kita ini kurang dari nilai DU dan kurang dari nilai 4 DU. Jadi kita akan melakukan uji tesnya dengan menggunakan run test. Untuk langkah-langkahnya, kalian bisa klik di bagian Analyze, lalu di bagian Non-Parametric Test, kemudian di Legacy Dialogs, lalu kalian klik Runs. Lalu kalian pindahkan ABS Race ke bagian kanan, lalu klik OK. Nah, maka akan muncul sebuah tabel output yang bernama Run Test. Kemudian kita cek di bagian asim signifikannya, yaitu signifikan kita sebesar 0,364. Nah, untuk mencapai uji normal pada bagian run test ini, nilai asim signifikan kita itu harus lebih dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa uji data kali ini kita tidak mengalami gejala autokorelasi. Untuk langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh Johan Otto. Kita akan melakukan uji coba simultan. Caranya klik Analyze, Regression, Linear, kemudian masukkan variabel Y ke kolom Dependent dan X ke Independent,
lalu klik OK. Maka setelah itu akan keluar hasil outputnya. Nah, untuk menguji analisis simultan ini, kita bisa mengujinya dengan nilai signifikasi dari tabel ANOVA, tabel yang ini. Jika nilai signifikasi kurang dari 0,05, maka artinya variabel X1 hingga X4 ini memiliki hubungan atau simultan yang berpengaruh terhadap variabel Y-nya. Sedangkan jika nilai signifikasinya atau nilai p-value-nya di bawah dari lebih dari 0,05, maka dapat dikatakan jika variabel X1 hingga X4-nya itu tidak memiliki bukti yang cukup kuat untuk menyatakan keterhubungan atau menyatakan pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y-nya. Karena di sini tabel signifikan milik saya nilainya lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan jika variabel X1 hingga X4 saya tidak memiliki bukti yang cukup kuat untuk menyatakan pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y-nya.